Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrus siyam wa syahrul qiyami wat tarbiyati lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, para shaimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi yang karena kudrah dan iradahnya lah, yang karena taufik hidayah dan inayahnya pula kita sama-sama di kesempatan hari yang mulia dan bulan yang agung ini dikumpulkan di rumahnya yang mulia di dalam rangka melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mulia, yang insya Allah keluar dari tempat ini ditambah lagi kemuliaan Allah kepada kita semua. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena perjuangan beliau dahululah kita bisa melaksanakan begitu banyak berbagai macam ibadah, baik mahdoh maupun ghairu mahdoh. Berkat perjuangan Rasulullah dahulu pula kita bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, yang halal dengan yang haram, dan kita bisa membedakan mana yang harus kita laksanakan dan mana yang harus kita tinggalkan. Dengan satu harapan, semoga menjadi wasilah turunnya berkah dalam kehidupan dunia kita ini, dan kelak di yaumil hisab mendapatkan syafaatul uzma dari beliau dan masuk surga bersama-sama di bawah bendera Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa khatib berwasiat, khususnya buat khatib pribadi dan umumnya buat jamaah sekalian, marilah sama-sama kita perkokoh dan kita tingkatkan, kita kuatkan dan kita jaga ketakwaan yang telah Allah anugerahkan kepada kita masing-masing. Tentu dalam arti yang sesungguhnya, yakni al-imtisalu awamirillahi wajtinabun nawahiyah, melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan kepada kita dan meninggalkan sejauh-jauhnya segala sesuatu yang telah Allah larang buat kita sekalian. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini kita berada di hari kedua pada bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah. Maka sudah sepatutnya kita ucapkan marhaban ya Ramadan, marhaban syahrus siyam, marhaban syahrul qiyam, wa marhaban syahrul tarbiyah, wa marhaban syahrul ibadah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
perintah puasa Ramadan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu disampaikan Jibril kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pada bulan Sya'ban kala itu. Pelaksanaannya adalah Ramadan. Al-Baqarah ayat 183 secara gamblang jelas Allah memerintahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakannya atas dasar iman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa di bulan suci Ramadan sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Sekelas terjemahan ayat ini paling tidak ada 3 esensi penting buat kita. Yang pertama, bahwa ayat ini memiliki makna esensi penting input. Yang kedua adalah proses, dan yang ketiga adalah output. 3 esensi ini begitu luar biasa buat kita. Yang pertama, esensi input adalah allazina amanu, yang dimaksudkan dalam ayat ini, yang dipanggil oleh Allah adalah hamba-hambanya yang khusus memiliki keimanan kepada Allah. Kalau kita semua merasa beriman kepada Allah, maka sudah memiliki syarat penuh dan sudah memiliki kewajiban yang Allah berikan dalam ayat ini, karena kita terpanggil oleh kalimat allazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Lalu yang kedua, esensi proses dalam ayat ini adalah kutiba alaikumusiyam, bahwa telah diwajibkan oleh Allah kepada kalian untuk melaksanakan ibadah puasa. Asyam yang dimaksudkan dalam ayat ini, para mufassir semua sepakat dan tidak ada perbedaan, yang dimaksudkan adalah puasa pada bulan suci Ramadan. Ibadah puasa bukanlah hal yang baru untuk umat Islam. Ternyata Allah telah memberikan kewajiban puasa bagi umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan menyatakan Allah dalam ayat ini adalah min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Lalu output dalam ayat ini adalah hasil dari input yang betul dan benar, dengan database-nya yang betul dan benar, lalu mengikuti proses yang sudah diatur dan sudah diberikan petunjuk serta contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka output dipastikan akan memiliki hasil yang betul dan benar sesuai ayat ini, la'allakum tattaqun, dipastikan kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa dalam bahasa Arab disebut muttaqin, adalah orang-orang yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, para shaimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk orang-orang yang beriman, kehadiran dan perjumpaan dengan bulan Ramadan adalah sesuatu dan momentum yang sangat dinanti-nanti dan ditunggu sejak lama. Kenapa begitu? Karena Rasul pun menjaminkan man fariha bi khuluqi Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nar. Barang siapa orang yang gembira, bahagia dengan penuh iman
dengan masuknya bulan suci Ramadan, dengan jumpanya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran, kata Nabi, Allah akan mengharamkan jasadnya kelak tersentuh dari api neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah, gembira girangnya saja kita menyambut Ramadan. Baginda Rasul sudah memberikan jaminan yang begitu hebat. Lalu bagaimana dengan Ramadan yang kita nanti dan yang kita tunggu? Apa keistimewaan Ramadan? Ternyata Ramadan adalah satu bulan penuh yang sengaja Allah turunkan, yang kemudian di dalamnya diberikan fadilah serta keutamaan yang bagus untuk umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Utsman bin Ahmad bin Hasan As-Sakir Al-Khwabi di dalam kitabnya Durratun Nasihin, beliau pernah menuliskan satu hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian hadis ini juga dituliskan di beberapa kitab-kitab klasikal ulama-ulama kita. Satu di antaranya adalah oleh Ibnu Khuzaimah tahun 311 Hijriah di dalam kitab sahihnya Ibnu Khuzaimah. Lalu yang kedua diriwayatkan juga oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'ab Al-Iman. Juga diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan Imam Ibnu Najjar. Lalu yang ketiga dinukilkan oleh Imam Al-Munziri tahun 656 Hijriah dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib. Dan kemudian yang terakhir di dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah ini terdapat dua sanad jalur periwayatan yang masing-masing dari Abu Al-Khattab dan Muhammad bin Rafi. Dan hadis ini memberikan keyakinan kita untuk fadailul amal, untuk keutamaan-utamaan amaliyah kita selama bulan suci Ramadan. Apa dituliskan di sana? Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanata kulluha Ramadan." Andaikan umatku tahu keutamaan atau isi kehebatan bulan suci Ramadan, latamannau an takuna sanata kulluha Ramadan, maka mereka umatku tersebut menginginkan satu bulan itu menjadi, satu tahun itu menjadi Ramadan semuanya. Kenapa? Li'annal hasanata fihi mujtami'atun. Sebab di dalam Ramadan itu kebaikan-kebaikan terkumpul, kebaikan-kebaikan diberikan dan disatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kebaikan apa yang tidak ada di Ramadan? Bahkan kadang yang tidak ada di bulan-bulan lain yang tidak pernah kita lakukan, justru di Ramadan ada kita lakukan. Lalu apa lagi? Yaitu wa ta'ata makbulatun, ketaatan kita, kebaikan-kebaikan kita dipastikan diterima dan dicatat sebagai amalan ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama di bulan suci Ramadan. Lalu apa lagi? Wa da'awata mustajabatun, setiap doa-doa yang kita lantunkan kepada Allah di bulan suci Ramadan pasti diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang dahsyat lagi adalah wadzunuba maghfuratun, setiap dosa yang pernah kita lakukan setahun yang lalu Allah berikan ampunan kepada kita di bulan suci Ramadan. Lalu yang terakhir kata Nabi, wal jannatu mustaqatul lahum, yang terakhir adalah andai kata umatku mengetahui bahwa hebatnya Ramadan
pasti menginginkan 12 bulan menjadi Ramadan semua adalah surga. Di bulan Ramadan itu merindukan kita semua. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari fadilah yang tersebut tadi, maka insya Allah mudah-mudahan menjadi sebuah momentum buat kita yang terbangun, kemudian memberikan motivasi buat kita untuk selalu bersemangat dan menjaga ibadah-ibadah kita dari awal Ramadan hingga berakhirnya Ramadan, sehingga kita memperoleh kesucian atau fitrah yang dijanjikan oleh Nabi, kayaumin waladathu ummuhu, bahwa 1 Syawal engkau bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya, suci dan bersih, tanpa noda dan tanpa dosa. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirul azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa hadar wa'lamu anna Allah amarkum bi amrin bada fi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة القرابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي كل مكان والزمان إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في شهر رمضان. اللهم بارك لنا في شهر رمضان. اللهم بارك لنا في شهر رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا يذكركم واشكروا على النعم يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.